Ideologi adalah sekumpulan gagasan mendasar yang menjadi pedoman hidup. Secara bahasa, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, atau pengertian dasar, dan kata logos yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut beberapa tokoh, ideologi dapat dilihat sebagai seperangkat gagasan yang terorganisir menjadi suatu sistem dan berorientasi pada tindakan. Ideologi juga diartikan sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat yang menjadi pegangan dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki pengertian bahwa Pancasila adalah dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia. Kedudukannya ini berlandaskan kepada cita-cita luhur bangsa. Pancasila memiliki peran yang penting. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai cita-cita negara yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai nilai integratif bangsa dan negara yang mempersatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila hidup dalam masyarakat melalui tinjauan sosiologis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi keyakinan terhadap hal gaib di luar keberadaan manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab termanifestasi dalam kehidupan masyarakat yang mengutamakan saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Kedua sila ini menjadi fondasi moral dan etika dalam berinteraksi sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia, diwujudkan melalui rasa cinta tanah air dan solidaritas sosial yang kuat di antara warga negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tercermin dari kebiasaan mengutamakan musyawarah dalam mencari keputusan bersama serta menghargai setiap perbedaan pendapat. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilihat dalam gaya hidup sederhana, gemar menolong, dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Ideologi terbuka yang berarti nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya. Dimensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi realitas, mencerminkan nilai-nilai dasar yang hidup dan berakar dalam masyarakat. 2. Dimensi idealisme, memberikan harapan, cita-cita, dan tujuan yang ingin dicapai bangsa. 3. Dimensi fleksibilitas, normatif, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya. Selanjutnya, ada dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu dinamika? Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang terjadi sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia. Dinamika terbagi dalam beberapa periode utama. Yang pertama, masa pemerintahan Presiden Soekarno atau Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pencampuran dengan ideologi lain, khususnya ideologi komunisme, dalam konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. 2. Masa pemerintahan Presiden Soeharto Orde Baru. Pancasila diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui program P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pancasila juga dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi politik, Orpol, dan organisasi masyarakat, Ormas. 3. Masa reformasi pasca 1998, sempat terjadi keengganan oleh para penyelenggara negara untuk mewacanakan Pancasila, yang bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun demikian, pada periode selanjutnya muncul kembali kesadaran akan pentingnya pendidikan Pancasila. Batasan ideologi terbuka dan tantangan eksternal. Meskipun terbuka, Pancasila memiliki batasan yang harus dijaga. Batasan ini mencakup menjaga stabilitas nasional yang dinamis dan mencegah berkembangnya paham liberal. Selain itu, Pancasila juga melarang pandangan ekstrim dan menolak paham komunisme, marxisme, dan leninisme. Saat ini, Pancasila menghadapi tantangan global. Faktor eksternal seperti 1. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing karena keterbukaan informasi. 2. Meningkatnya kebutuhan dunia yang memicu eksploitasi sumber daya alam secara masif yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah sistem nilai yang komprehensif, mencakup aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi melalui musyawarah, dan keadilan sosial. Penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi pedoman bagi masyarakat, aparatur negara, dan setiap kebijakan pembangunan untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, adil, makmur, dan bersatu. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pedoman dan pandangan hidup bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Dasar sistem kenegaraan, di mana setiap peraturan dan kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. 3. Cita-cita dan tujuan bangsa, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai
nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, demokrasi, dan keadilan. 4. Pemersatu bangsa, hasil kesepakatan bersama yang menjadi sarana pemersatu berbagai suku, agama, ras, dan golongan masyarakat di Indonesia. 5. Visi dan arah bangsa bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kemerdekaan, kedamaian, keadilan, dan kemakmuran.